Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafir Abadi dari kelas 2025G dengan NIM 271. Dan ini saya akan memperkenalkan kota saya dan penerapan governansi digital yang ada di kota saya. Kota Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia sekaligus pusat pemerintahan, ekonomi, politik, dan kebudayaan nasional. Secara resmi bernama Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau DKI Jakarta. Jakarta terletak di pesisir barat Laut Pulau Jawa, perbatasan dengan Laut Jawa di utara dan Provinsi Banten serta Jawa Barat. Luas wilayahnya sekitar 662 km, namun wilayah metropolitan yang dikenal sebagai Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi jauh lebih luas dan dihuni lebih dari 30 juta penduduk. Sebagai pusat ekonomi nasional, Jakarta menyumbang lebih dari 15% PDB. Beberapa sektor utamanya yaitu keuangan, perdagangan, transportasi, logistik, industri kreatif, teknologi, jasa, dan perbankan. Kawasan seperti Sudirman, Tamrin, dan Kuningan dikenal sebagai pusat bisnis utama. Lalu, Jakarta memiliki status sebagai provinsi yang dipimpin oleh gubernur, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Selatan, dan Timur. Transformasi dan modernisasi Jakarta, meski banyak menghadapi tantangan, Jakarta juga berkembang melalui pembangunan MRT, LRT, dan Transjakarta untuk transportasi massal. Revitalisasi kawasan kota tua dan ruang publik seperti Taman Ismail Marzuki, Lapangan Banteng, dan Hutan Kota GBK, serta program Jaklingko integrasi transportasi publik dan digitalisasi layanan publik lewat aplikasi seperti Jaki. Nah, dengan ini saya akan memberikan informasi tentang cara menggunakan aplikasi Transjakarta. Mari kita lihat. Oke, di sini pastikan kalian itu udah mendownload aplikasi Transjakarta. Lalu kita bisa masuk ke aplikasinya. Nah, di sini tuh kita bisa melihat Transpay, Databus, terus Rahmat Angin atau Kompas ya. Lalu ini ada versi 3 dimensi dan 2 dimensinya seperti ini. Nah, ya seperti ini terlihat ya. Lalu sini ada tujuan kamu, halte dan rute, fate, tiket, dan profil. Oke, kita mulai dari halte dan rute ya. Halte dan rute. Ini pasti kan ada banyak ya. Kita ambil Blok M kota aja ya, yang paling atas. Nah, nih sangat ramai ya. Wah. Oke, pastinya kita kan sebelum naik busway itu pasti kita harus tahu kita melewati halte mana aja, karena pasti kadang kita tuh suka terlewat karena asik ngobrol atau dengerin musik atau bahkan tidur. Jadi kita juga harus sering-sering ngecek agar kita tidak terlewat, dan itu pasti sangat jauh nantinya untuk kembali lagi ke halte sebelumnya. Di sini dari Blok M itu kita menuju ke ASEAN, lalu ke Masjid Agung, Bundaran Senayan, Senayan Bank Jakarta, Polda Metro Jaya, Bendungan Hilir, Karet, Dukuh Atas, Tosari, Bundaran HI Astra, MH Tamrin, Kebon Sirih arah utara, Monumen Nasional, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Taman Sari, Glodok, dan yang terakhir adalah Kali Besar. Nah, di sini itu ada sampainya ya. Jadi kapan waktu sampainya busway-nya tiba. Jadi sampai situ kita bisa melihat ini 1 menit. Nanti akan datang pada pukul 8 ya. Lalu sini 3 menit. Di sini 8 menit gitu. Dan ini 91 menit. Wow. Jadi kita bisa melihat ya. Jadi mungkin kita malas nunggu lama atau apa, kita bisa beli minum atau apapun itu. Jadi
kita bisa melihat-lihat gitu. Nah, di atas ini tuh ada 3 kotak. Jadi di sini ada jam operasi, hari operasi, dan tarif. Nah, jam operasinya adalah 24 jam. Lalu mereka ini beroperasi setiap hari ya. Dan tarif mereka itu hanya 3.500. Nah, lalu kita ke tiket. Nah, sini kalau misalnya kalian punya kartu e-money itu bisa dipakai karena emang e-money kan bisa digunakan untuk tol, busway, kereta, bahkan untuk kamu ke Indomaret pun juga bisa dipakai gitu. Nah, Transjakarta dia punya kartu khususnya gitu. Dan satu pelanggan itu cuma punya satu kartu. Jadi misalnya kalian mau minjemin teman kalian atau apa itu nggak bisa karena itu udah terdaftar dengan nama kalian. Nah, terus seluruh pelanggan itu pasti harus tap in dan juga tap out kalau misalnya kalian mau keluar ya. Dan sini kita itu ada Open Top Tour of Jakarta. Jadi kita tuh kayak keliling Jakarta, bukan kayak lagi tapi memang keliling Jakarta ini dengan atap yang terbuka. Jadi kita tuh bisa melihat gedung-gedung tinggi. Biasanya kita kan ngelihat di busway pada umumnya kan kehalang kaca ya, jadi kita nggak bisa melihat secara luas. Dan di sini itu kita mereka menyediakan busway yang atapnya terbuka dan itu tarifnya 50.000 untuk keliling Jakarta. Seperti itu. Nah, di sini tuh ada profil ya. Ini temanya juga bisa diubah. Kalau misalnya kalian suka yang gelap, mungkin ini, dan ini untuk yang terang. Oke. Dan di sini tuh ada feed. Dan wow, 30.000 points. Wah. Nah, di sini tuh ada pusat informasi. Misalnya kalian mencari informasi yang rutenya tuh belum ada atau belum ada di sini halte dan rute, kalian bisa cari di sini informasi. Kemungkinan nanti bisa menghubungi pihak Transjakarta untuk diberitahu untuk naik ke busway yang nomor sekian. Seperti itu. Oke, cuman itu aja yang bisa aku sampaikan. Selebihnya nanti kalian bisa lihat-lihat sendiri lah ya. Oke, makasih. Sekian dapat yang saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.